Sisa pembagian polinom fx dikurang gx oleh x kuadrat tambah x min 2 adalah x. Sisa pembagian fx ditambah gx oleh x kuadrat min 3x ditambah 2 adalah x ditambah 1. Sisa pembagian fx kuadrat tambah gx kuadrat oleh x min 1 adalah titik-titik. Ya, ya soal aslinya seperti ini. Oke, nah kita kembali ke yang tadi. Kita bahas sesuai dengan teorema sisa. Ya, teorema sisanya seperti ini. Bila ada suatu fungsi, sebentar dulu ya. Oke, ya ada suatu fungsi, misalnya fungsi satu saja fungsi ya. Oke, suatu fungsi bisa dinyatakan dengan pembagi terus dikali dengan hasil bagi lalu ditambah dengan sisa. Nah, ini bentuk umum dari uh, teorema sisa ya. Nah, sekarang mari kita lihat pernyataan pertama. Polinomial fx dikurang gx. Nah, ini adalah suatu fungsi ya. Suatu fungsi, ada dua fungsi yang dikurangi. Berarti fx dikurang dengan gx sama dengan, nah pembagi, nah ini adalah pembaginya. Nah, langsung kita faktorkan pembaginya, yaitu x ditambah 2, x dikurang 1. Ya, hasil baginya tidak diketahui. Nah, kita misalkan hasil baginya adalah hx. Ya, sisanya diketahui adalah x. Nah, berarti di sini x. Nah, apa arti dari pernyataan ini? Ya, begini ya. Ini pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2. Ini pembuat nolnya adalah 1. Nah, sekarang kita ganti x dengan min 2. Maka didapat f dari min 2 dikurang g dari min 2 sama dengan. Nah, perhatikan bentuk ini. Kalau x diganti dengan min 2, maka ini akan menjadi 0. Nah, sehingga ini semua akan menjadi 0. Gitu ya. Ini akan 0. Nah, sehingga x-nya langsung kita ganti dengan min 2. Ya, ini hasilnya min 2. Nah, selanjutnya kita ganti x sama dengan 1. Sehingga didapat f1 dikurang g1 sama dengan, ya perhatikan ini bentuknya 0. Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga keseluruhan yang ini adalah 0. Nah, sehingga yang perlu kita lihat adalah nilai X ini aja. Berapa nilai X ini? Ya, sama dengan 1. Nah, oke, itu arti dari pernyataan yang pertama. Ya, pernyataan yang ini. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Sisa pembagian fx ditambah gx oleh ini adalah yang ini. Nah, kembali kita nyatakan, yaitu fx ditambah gx sama dengan pembagi. Nah, ini pembaginya kita faktor menjadi x min 2, x min 1. Ya, x min 2, x min 1. Nah, lalu hasil baginya kita nggak tahu. Kita misalkan aja h kecil, hx. Gitu ya, ditambah dengan sisa. Nah, sisanya adalah yang ini, x ditambah 1. Ya, oke. Nah, pembuat nolnya adalah x sama dengan 2. Nah, ini pembuat nolnya x sama dengan 1. Nah, kita ganti x-nya dengan 2, maka didapat F2 ditambah dengan G2 sama dengan, ya perhatikan bentuk ini, X min 2. Jika X diganti dengan 2, maka nilainya adalah 0. Ya, jadi yang ini nilainya adalah 0.
Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah X ditambah satu saja. X tambah satu ganti X dengan 2, berarti 2 tambah satu sama dengan 3. Nah, selanjutnya ganti X dengan satu. Sehingga jadi F1 ditambah G1 sama dengan. Ya, perhatikan bentuk ini. X min satu. Bila X diganti dengan satu, maka ini hasilnya nol. Nah, sehingga keseluruhan ini hasilnya adalah nol. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah X ditambah satu saja. X ditambah satu. Nah, jadi satu ditambah satu sama dengan 2. Oke, jadi pernyataan kedua yang ini artinya seperti itu ya. Dapat dijabarkan seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, ini kalau dibagi dengan X min satu, berapakah sisanya? Ya, nah kita tulis lagi. Ya, fungsi fx pangkat 2 ditambah dengan gx pangkat 2 sama dengan pembagi. Nah, pembaginya adalah ini. Ya, X min satu. Hasil baginya kita tidak tahu. Ya, tidak tahu ya. Nah, oke. Nah, kita misalkan aja apa? HX sudah misalnya MX ya. Boleh aja ya. MX kita misalkan. Nah, ini karena pembaginya berderajat satu, maka sisanya akan berupa konstanta atau berderajat nol. Nah, kita misalkan aja hasilnya adalah K, gitu ya. Nah, perhatikan di sini pembuat nolnya adalah satu. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan satu. Maka dapatlah F1 pangkat 2 ditambah dengan G1 pangkat 2 sama dengan. Nah, perhatikan bentuk ini X min satu. Jika X diganti dengan satu, maka ini hasilnya nol. Ya, sehingga bentuk ini MX dikali X min satu, nol. Nah, begitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah yang ini. Hasilnya sama dengan K. Nah, yang mana K ini adalah sisa hasil pembagian yang kita cari. Ya, berarti kita perlu mencari F1 dan G1. Nah, bagaimana cara mencari F1 dan G1? Nah, berarti dari sini kita mencari. Ya, oke. Dan dari sini. Ya, mari kita substitusi, eliminasi. Fx ditambah dengan G1. Ya, sorry, ini F1 maksudnya ya. Sama dengan 2. Ya, saya ambil dari sini. Terus sekarang yang ini F1 dikurang G1 sama dengan 1. Nah, bila saya jumlahkan, maka ini akan menjadi 2. F1 sama dengan 3. Nah, berarti F1 sama dengan 3/2. Nah, selanjutnya apabila kedua persamaan tersebut saya kurangi, maka F1 akan habis. Nah, sehingga jadinya 2G1 sama dengan 2 kurang satu, maka hasilnya 1. Sehingga G1 sama dengan setengah. Nah, gitu. Ya, saya hapus dulu bagian yang eh, kiri supaya enak melihatnya. Ya, oke, ini udah gak berguna. Nah, sekarang untuk mencari nilai K, K adalah sisa hasil pembagian. Yaitu tadi yang ini, ya kita masukkan nilainya F1 berapa? F1-nya adalah ini, berarti 3/2 pangkat 2 ditambah, sedangkan G1 adalah yang ini setengah pangkat 2, maka ini akan menjadi 9/4 ditambah dengan 1/4. Nah, sehingga jadinya 10/4. Bila disederhanakan menjadi 5/2.
Nah, berarti jawaban untuk kasus ini adalah yang D. Ya, yang ini. Baik, demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat dan kalian mendapatkan pahalanya. Ya, untuk video yang lainnya mengenai polinom suku banyak, silakan adik-adik lihat di playlist polinom suku banyak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.